dan selamat malam Amang Inang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita renungkan pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Sabda Tuhan untuk kita renungkan pada malam hari ini diambil dari kitab Yohanes 14 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan baca dalam bahasa Indonesia. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bisa saja kita dengan mudah menjelaskan tentang kurikulum kita seseorang. Juga bisa saja kita dengan mudah menjelaskan tentang ciri-ciri seseorang. Namun, hal itu tidaklah menjamin bahwa kita mengenalnya dengan benar. Tidak mudah untuk mengenal seseorang dengan baik. Kita pasti setuju dengan hal itu, Amang Inang. Faktanya, kita sering mendengar ungkapan yang mengatakan, setelah sekian tahun bersamamu, barulah aku mengenal siapa kamu dengan sesungguhnya. Thomas dan Filipus mengalami hal itu di dalam hidupnya. Mereka telah bersama-sama dengan Yesus, tetapi gagal mengenalnya. Dalam Yohanes 14 ayat 5, Thomas bertanya kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Dan dalam Yohanes 14 ayat 8, Filipus juga bertanya, Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Dan terhadap hal itu Yesus menjawab, "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, namun engkau tidak mengenal aku." Dapat kita lihat di ayat yang ke-9. Pertanyaannya, mengapa mereka gagal mengenal Yesus? Padahal Yesus bersama-sama dengan mereka dan sudah berulang kali menyampaikan tentang dirinya. Bukankah seharusnya mereka, karena bersama dengan Yesus, mereka mengenal Yesus dengan baik? Jawabnya Bang Inang adalah karena mereka hidup dalam pemahaman semangat nasionalisme bahwa Mesias datang untuk mendirikan kerajaan Israel seperti kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini. Padahal Yesus datang tidak sekedar mendirikan kembali kerajaan Israel di dunia ini, tapi misi Allah adalah kerajaan Allah dinyatakan di bumi ini. Damang dainang nadi haholongan di bagasan Kristus Yesus. Muncul pertanyaan, bukankah ketidaktahuan Thomas dan Filipus adalah kegagalan Yesus? Seperti seorang murid yang gagal dalam ujian, sering disebut kegagalan itu juga adalah kegagalan guru dalam mengajar muridnya. Perlu kita pahami, kegagalan itu bukan kegagalan Yesus, sebab kegagalan itu
menunjukkan lemahnya iman Thomas dan Filipus. Mereka bersama dengan Yesus tapi tidak sungguh-sungguh mendengarkan dan mempercayai tentang pengajarannya. Itulah sebabnya Yesus menginginkan kita tidak sekedar datang ke gereja, tidak sekedar beribadah, tapi Ia ingin kita sungguh-sungguh mendengarnya dan mempercayai yang difirmankannya. Mari kembali memperdalam tentang Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ini bukan sekedar jawaban Yesus kepada pertanyaan Thomas. Ini adalah kunci mengenal Yesus dan kerajaannya, sekaligus kunci untuk menuju rumah Bapa yang kita maknai sebagai tempat bagi yang menerima keselamatan. Hidup dalam Yesus akan membawa kita ke sana. Yesus adalah jalan yang akurat menuju Bapa. Yesus ingin kita mempercayai itu demi keselamatan kita. Bapak Ibu yang terkasih, dalam canggihnya dunia teknologi sekarang ini menyediakan berbagai aplikasi petunjuk jalan. Namun saya ingatkan, secanggih-canggihnya aplikasi tersebut pasti memiliki kelemahan. Jangan percaya 100% kepadanya. Saya punya pengalaman itu. Aplikasi katakan Anda sudah tiba di tujuan, padahal itu bukan tujuan yang ingin dicapai. Yesus adalah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Ia akan membawa kita kepada tujuan yang benar, yaitu sampai kepada Bapa. Jadi, ketika hari ini kita sudah hidup di dalam Yesus, maka teruslah berjalan di dalamnya. Ya, akan ada kesulitan dan tantangan. Paulus memberi kesaksian dalam jalan yang ia tempuh di dalam jalan Yesus. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9, ia katakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, tapi tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Paulus menyaksikan jalan bersama Yesus akan menghadapi tantangan, namun selalu menemukan jalan keluar. Maka teruslah percaya. Yang kedua, Yesus adalah putra Allah. Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Melihat Yesus berarti melihat Bapa. Melihat Bapa sama dengan melihat Yesus. Bapa telah melakukan pekerjaan di dalam diri putranya Yesus Kristus. Yesus tidak bekerja atas kehendaknya, tapi kehendak Bapa. Pesan Yesus adalah jangan sibukkan diri dengan mencari penjelasan siapa Yesus, siapa Bapa, sebab tidak ada perbedaan di antara keduanya. Pekerjaan Bapa lah yang dilakukan Yesus. Maka kita pun yang percaya kepadanya, mari lakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus supaya nama Bapa dipermuliakan. Dan ingatlah, ketika kita melakukan pekerjaan Yesus dan kita meminta kuasanya untuk melakukan itu, maka Yesus menjamin akan melakukan itu di dalam hidup kita. Amang inang, ayat pertama dari firman Tuhan ini, yakni dari Yohanes 14, dimulai dengan kata, janganlah gelisah hatimu. Yesus mengerti ada kegelisahan di hati manusia.
Dalam hal ini, penyebab kegelisahan itu adalah karena tidak percaya kepada Yesus. Tidak percaya bahwa Yesus adalah putra Bapa yang tunggal, putra Allah yang turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Sesungguhnya Yesus menginginkan dan memastikan kita semua mengetahui dan mempercayai tentang itu, yakni bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahwa Yesus adalah putra Allah yang akan membawa kita kepada Bapa. Oleh karena itu, Amanginang, mari terus untuk hidup dalam iman percaya kita bahwa Yesus yang kita kenal sekarang ini adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Malam hari ini kami diajak untuk mengenal dan mengenal Yesus lebih dalam lagi dalam hidup kami. Tuhan, tuntun kami oleh Roh Kudus Tuhan untuk tetap mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Dan kami menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.